Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musidatul Larasati dengan NIM B1B1171090 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo. Saya akan mempresentasikan materi manajemen perubahan mengenai konsep perubahan sosial. Yang pertama ada definisi perubahan sosial. Perubahan sosial adalah proses ketika terjadi perubahan struktur dan fungsi suatu sistem sosial. Perubahan tersebut terjadi karena masuknya ide pembauran yang diadopsi oleh para anggota sistem sosial yang bersangkutan. Perubahan sosial juga adalah suatu proses perubahan, modifikasi, atau penyesuaian yang terjadi dalam pola hidup masyarakat yang mencakup nilai budaya, pola perilaku kelompok masyarakat, hubungan sosial ekonomi, serta kelembagaan masyarakat baik dalam aspek kehidupan material maupun non-material. Wilbert Moore mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubahan penting dari struktur sosial. Struktur sosial adalah pola perilaku dan interaksi sosial. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa perubahan sosial dalam suatu kajian dilakukan untuk melihat dan mempelajari tingkah laku masyarakat dalam kaitannya dengan perubahan. Menurut Max Weber, menurut motifnya, tindakan sosial dapat dipisahkan menjadi 4 macam tindakan, yaitu yang pertama, tindakan untuk mencapai satu tujuan tertentu. Yang kedua, tindakan berdasarkan adanya suatu nilai tertentu. Yang ketiga, tindakan emosional. Yang keempat, tindakan yang didasarkan oleh adat kebiasaan tradisi. Proses sosial dapat diartikan sebagai setiap perubahan sosial atau interaksi yang dilihat sebagai kualitas dan arah konsistensi yang mengabstraksikan suatu pola umum yang dapat diamati seperti peniruan, akulturasi, konflik, dan stratifikasi. Perubahan sosial meliputi semua segi kehidupan masyarakat, yaitu perubahan dalam cara berpikir dan interaksi sesama warga yang semakin rasional. Perubahan dalam sikap dan orientasi kehidupan ekonomi menjadi semakin komersial, perubahan dalam tata cara kerja sehari-hari yang semakin ditandai dengan pembagian kerja pada spesialisasi kegiatan yang semakin tajam. Perubahan dalam kelembagaan dan kepemimpinan masyarakat yang semakin demokratis, perubahan dalam cara dan alat-alat kegiatan yang semakin modern dan efisien, dan lain-lain. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengelola perubahan yaitu yang pertama ada unfreezing, merupakan suatu proses penyadaran tentang perlunya atau adanya kebutuhan untuk berubah. Yang kedua, changing, merupakan langkah tindakan baik memperkuat driving force maupun memperlemah resistance. Yang ketiga ada refreshing, membawa kembali kompak kepada kelompok kepada keseimbangan yang baru. Poin kedua yaitu perubahan sosial dan perubahan kebudayaan. Perubahan sosial adalah perubahan dalam struktur sosial dan pola hubungan sosial. Perubahan sosial mencakup sistem status, hubungan dalam keluarga, sistem politik dan kekuatan, dan persebaran penduduk. Perubahan kebudayaan adalah perubahan yang terjadi dalam sistem ide yang dimiliki bersama oleh sejumlah warga dalam masyarakat. Perubahan kebudayaan mencakup aturan atau norma yang digunakan sebagai pegangan dalam kehidupan warga masyarakat, nilai-nilai, teknologi, selera, serta rasa keindahan atau kesenian dan bahasa. Yang ketiga ada discovery, invensi, dan inovasi. Discovery adalah penemuan sesuatu yang sebenarnya sudah ada, tetapi belum diketahui orang. Misalnya, penemuan benua Amerika yang sudah lama ada, tetapi baru ditemukan oleh Columbus pada tahun 1492. Invensi adalah penemuan sesuatu yang benar-benar baru, artinya hasil kreasi manusia, misalnya penemuan teori belajar, teori pendidikan, teori pembuatan barang dari plastik, mode pakaian, dan sebagainya. Inovasi adalah suatu ide, benda, kejadian, atau metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang masyarakat, baik berupa hasil invention maupun discovery. Poin keempat ada inovasi dan modernisasi. Inovasi erat kaitannya dengan modernisasi karena keduanya merupakan perubahan sosial. Terwujudnya modernisasi dapat digambarkan melalui munculnya motivasi yang menunjukkan kemajuan masyarakat baik di bidang ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, modernisasi adalah proses perubahan sosial dari masyarakat tradisional atau yang belum modern ke masyarakat yang lebih maju atau masyarakat industri yang sudah modern. Kita beralih ke bagian B, ada difusi, inovasi, dan perubahan sosial. Pengertian difusi dan inovasi. Difusi inovasi terdiri atas dua pandanan kata, yaitu difusi dan inovasi. Rogers pada tahun 1983 mendefinisikan difusi sebagai proses pengkomunikasian suatu inovasi melalui saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu antar para anggota suatu sistem sosial. Inovasi adalah gagasan, praktik, atau benda yang dianggap baru oleh individu atau kelompok masyarakat.
Poin B ada elemen difusi dan inovasi. Sesuai dengan pemikiran Rogers, dalam proses difusi inovasi terdapat 4 elemen pokok, yaitu inovasi adalah gagasan, tindakan, benda yang dianggap baru oleh seseorang, saluran komunikasi adalah alat untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada penerima. Jangka waktu adalah proses keputusan inovasi mulai seseorang mengetahui hingga memutuskan untuk menerima atau menolaknya, dan pengukuhan terhadap keputusan itu sangat berkaitan dengan dimensi waktu. Sistem sosial adalah kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan berkaitan dengan kerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan bersama. Poin C ada variabel yang berpengaruh terhadap difusi inovasi. Yang pertama, atribut inovasi. Kedua, jenis keputusan inovasi. Ketiga, saluran komunikasi. Keempat, kondisi sistem sosial. Dan yang kelima, peran agen pengubah. Kita beralih ke poin D, ada tahapan dari proses pengambilan proses inovasi. Yang pertama, munculnya pengetahuan atau knowledge. Kedua, pengetahuan atau persuasian. Yang ketiga, kepuasan atau decisions. Yang keempat, implementasi atau implementation. Dan yang kelima, konfirmasi atau confirmation. Poin kedua, esensi teori, kategori, penerapan, dan keterkaitan teori. Esensi teori pada dasarnya menjelaskan proses penyampaian atau pengomunikasian suatu inovasi melalui saluran-saluran tertentu sepanjang waktu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Poin B, kategori adopter atau penerimaan inovasi. Uraian tentang pengelompokan adopter dapat dilihat sebagai berikut, yaitu inovator sekitar 2,5% individu yang pertama kali mengadopsi inovasi, early adopters sekitar 13,5% yang menjadi perintis dalam penerimaan inovasi, late majority sekitar 34% yang menjadi pengikut akhir dalam penerimaan informasi. Bagian C, penerapan dan keterkaitan teori sejak tahun 1960. Teori difusi inovasi berkembang lebih jauh. Fokus kajiannya tidak hanya dikaitkan dengan proses perubahan sosial dalam pengertian sempit. Topik studi atau penelitian difusi inovasi mulai dikaitkan dengan berbagai fenomena kontemporer yang berkembang di masyarakat. Teori difusi inovasi sangat penting dihubungkan dengan penelitian efek komunikasi. Penekanannya terletak pada efek komunikasi, yaitu kemampuan pesan media serta membujuk sasaran untuk mengadopsi inovasi tersebut. Yang ketiga ada difusi perubahan sosial. Esensi perubahan sosial difusi merupakan komunikasi khusus yang berkaitan dengan penyebaran pesan-pesan sebagai ide baru. Artinya, ada perbedaan tingkah laku dalam proses penerimaan inovasi jika dibandingkan dengan penerimaan pesan biasa. B. Tipe-tipe perubahan sosial. Beberapa bentuk perubahan sosial menurut Sukanto, yaitu perubahan lambat dan perubahan cepat, perubahan kecil dan perubahan besar, perubahan dikehendaki dan perubahan tidak dikehendaki. Yang keempat ada faktor-faktor yang mempengaruhi kehadiran inovasi perubahan. Yang pertama, perubahan sosial menjadi suatu kebutuhan karena dengan memahami proses perubahan sosial serta sistem pengelolaannya, kita dapat mengarahkan terjadinya perubahan sosial ke arah tujuan yang akan dicapai secara efektif. Yang kedua, pada hakikatnya setiap perubahan sosial bersifat konteks dan relatif. Yang ketiga, kemajuan teknologi yang sangat cepat menyebabkan perubahan pada berbagai bidang kehidupan, di antaranya perubahan teknologi, sarana kehidupan, pola tingkah laku, dan perubahan pada berbagai macam peranata sosial. Poin C, perubahan sosial pada abad ke-20. Yang pertama, ada perubahan sosial di Amerika. Perkembangan teori sosiologi di Amerika diawali oleh perkembangan keilmuan di dua university, yaitu Chicago University dan Harvard University. Meskipun demikian, dalam perjalanan waktu, sejarah dengan persebaran para tokoh sosiologi ke beberapa universitas di seluruh negeri, muncul pula universitas lain yang dianggap mampu melahirkan teori penting dalam bidang sosiologi, seperti Columbia University dan University Michigan. Yang kedua, perubahan sosial di Asia Tenggara. Kemajemukan masyarakat di Asia Tenggara memunculkan berbagai konsep dan teori yang dilandaskan pada pengalaman khas berbagai masyarakat Asia. Hans-Dieter Evers pada tahun 1974 menyunting berbagai tulisan dan merangkumnya menjadi konsep dual societies, plural societies, dan involution. Demikian materi yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.